Diawali dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, siapa yang mau jadi coachnya dan siapa yang menjadi coachingnya. Ya, oke, silakan kelompok 1. Stop dulu presenting. Dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 1, anggotanya terdiri dari saya Vina Nuryani dan Ibu Harmala Dewi. Mohon izinnya untuk kami mempraktekkan coaching pada hari ini. Kita mulai Bu Harmala ya. Tujuannya dulu Ibu. Baik, dimulai Bu Harmala. Ibu Pina, kita buka dulu ya. Tadi kan udah dibuka oleh Ibu Pina. Terima kasih Bu Pina untuk ruang kolaborasi 2.3 praktek coaching ini. Alur percakapannya menggunakan Tirta. Kemudian ruang kolaborasi praktik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP membentuk komunitas praktisi sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching sendiri adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coaching melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur yang kami gunakan adalah alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung Ibu jawab. Harmala, langsung aja Ibu, nggak usah dibacakan pemahaman tentang coachingnya Ibu ya. Langsung aja dipraktekkan coachingnya, kegiatan coachingnya. Kalau Ibu mau menyampaikan, silakan sampaikan situasinya ya, atau kondisi atau kasusnya silakan. Lalu langsung praktekkan coachingnya, seperti itu. Ya. Oke, siap Ibu. Silakan Bu Pina. Oke. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ibu Harmala, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Pina, kabar baik Bu. Oke. Ibu Harmala, akhir-akhir ini saya melihat Ibu Harmala seperti murung Bu ya. Kira-kira ada apa Bu ya? Terima kasih Bu Pina sudah bertanya. Bu Pina, terima kasih. Ya Bu Harmala. Apakah Ibu Harmala ada permasalahan yang dihadapi Bu? Ada Bu. Kira-kira apa ya Bu permasalahannya? Mungkin Ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya? Ibu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya? Oke Bu, saya sangat bersedia. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi Bu? Alhamdulillah, kalau Ibu bersedia. Iya Ibu, begini. Saya itu ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau boleh Vina tahu, kira-kira apa masalah yang ada di kelas Ibu ya Bu? Kok sampai Ibu sesedih itu kayak gitu? Begini Bu, terdapat beberapa masalah dengan murid-murid saya. Berarti banyak Bu ya masalahnya. Boleh disebutkan Bu permasalahannya apa saja? Sebelumnya mohon maaf ya Bu Pina, di kelas saya terdapat beberapa masalah, yaitu beberapa murid mengalami kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu ya,
penyebab anak-anak itu sulit untuk memahami ketika Ibu menjelaskan pembelajaran tuh kira-kira apa Bu ya penyebabnya? Nah, itu dia Bu, sepertinya ada beberapa faktor deh yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan. Kira-kira yang paling dominan apa ya Bu penyebabnya? Ada beberapa faktor yang ada beberapa faktor yang memungkinkan menyebabkan ini terjadi, Ibu. Gitu Bu ya. Kira-kira Ibu sudah pernah menanyakan hal ini dengan anak-anak belum Bu? Sudah menggali informasi belum apa yang menjadi penyebab anak-anak ini tidak memperhatikan Ibu? Iya, Ibu, sudah saya tanyakan kepada anak-anak tersebut dan ada yang menjawab, Bu, anak-anak itu belum sarapan setiap pagi dari rumah katanya. Dan ada juga anak yang lainnya mempertanyakan karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat. Begitu, Ibu. Oh, seperti itu. Nah, kemudian setelah Ibu menggali informasi, maka kira-kira apa sih harapan besar Ibu kepada anak-anak ini, Bu? Harapan saya begini, Bu. Saya itu berharap ada bedanya anak-anak di dalam kelas saya itu setelah saya menerangkan pembelajaran itu, tapi ternyata belum. Oh, jadi harapan Ibu anak-anak bisa memperhatikan Ibu secara utuh kayak gitu, Bu ya? Iya. Oke, kira-kira Bu, setelah Ibu mengetahui penyebab anak-anak itu karena salah satunya tidak sarapan Bu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depannya bagaimana Bu supaya anak-anak ini mau memperhatikan Ibu ketika Ibu menjelaskan pembelajaran? Oke, Bu, siap, Bu. Ada beberapa hal, jadi saya akan mengajarkan bahwa karena tadi kan ada yang karena dia tidak pernah sarapan gitu ya. Jadi Benar. bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan juga kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan di rumah setiap pagi. Dan untuk anak-anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya itu akan memberikan bimbingan yang lebih terhadap lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, Ibu, begitu. Oh, seperti itu, Bu, ya. Setelah saya dengar tadi, rencana Ibu Harmala itu sudah sangat bagus, Bu, ya, menurut saya. Karena Ibu sudah berusaha mengingatkan kepada anak tentang pentingnya sarapan. Dan tadi Ibu menjelaskan untuk memberikan bimbingan juga, Bu, ya. Nah, Iya, kira-kira kalau boleh tahu, Bu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan kayak gitu, Bu, supaya anak-anak mau sarapan? begini, Bu, bimbingan yang dapat saya berikan itu merupakan latihan-latihan soal tentang pemahaman setelah dipelajari. Mungkin diberikan latihan yang lebih, tapi tetap dibimbing terus-menerus begitu, Bu. Oh, iya, ya seperti itu, Bu, ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan bimbingan tersebut, Bu? Tentunya ada kesepakatan yang baik, Bu. Saya tidak akan mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkan sesudah pulang sekolah, selesai dari pembelajaran, Bu. Oh, seperti itu, Bu, ya. Apakah Ibu sudah berkomitmen seperti itu sama terhadap anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Tentu, Ibu, tentunya saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus dan konsisten, Ibu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam murid-murid saya itu. Seperti itu, Bu, ya. Sekedar saran saja, Bu, ya. Jadi Ibu juga harus bekerja sama, Bu, ya, dengan pihak-pihak sekolah kayak gitu, Bu, ya. Nah, terus kira-kira menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan harapan Ibu ini, Bu?
Iya, Ibu, tentunya harus bekerja sama dengan pihak lain. Kalau saya sendiri tidak akan terlaksana, Ibu. Iya. Terutama saya akan laporan atau bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, rekan sejawat, dan juga dengan siswanya juga, Ibu. Itu yang terlibat dalam kegiatan ini. Kalau saya sendiri tidak akan mungkin tercapai, Ibu. Iya, benar sekali, Bu, ya. Nah, kemudian, setelah permasalahan tadi, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan ke depannya, Bu? Selain, tadi, menyadarkan anak bahwa sarapan itu penting, melakukan pembimbingan gitu, Bu, ya? Baik Ibu, yang akan saya lakukan ke depan itu, yang pertama saya itu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Kemudian saya akan menjaga komitmen yang telah dibuat tadi untuk memberikan bimbingan, kepada murid-murid saya yang membutuhkan. Oh, baik ya, Bu, ya. Baik Ibu, mungkin, percakapan kita cukup sampai di sini. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, apakah harapan Ibu, dari awal pembicaraan kita tadi, tujuannya sudah Ibu dapatkan, Bu? Harapan saya itu akan mendapatkan dampak perubahan yang besar kepada murid-murid saya, terutama kalau dia biasanya tidak sarapan, ini sarapan dulu, jadi menjadi perhatian bagi murid. Kemudian kalau dia pemikirannya lambat dengan pembimbingan khusus, insya Allah siswa kita itu akan mengalami perubahan. Selanjutnya terima kasih banyak ya Ibu Vina atas waktunya diluangkan untuk berbicara dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Vina. Baik, sama-sama Ibu Harmala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren ya. Baik Bapak dan Ibu tadi sudah menyaksikan ya kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Vina dan Ibu Harmala. Ibu Vina sebagai coach dan Ibu Harmala sebagai coachee. Nah, Bapak dan Ibu silakan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya untuk memberikan tanggapan masukan-masukan yang membangun atau apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi praktek coachingnya dengan alur tirtanya. Apakah tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah tercapai ataukah belum ya? Dipersilahkan. Ya. Silakan Ibu Ria. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Tani. Dari kelompok saya dari kelompok 2 ingin menanggapi praktik coaching yang telah dilakukan Ibu Harmala dengan Ibu Vina. Saya di sini mana ya luar biasa ya ini praktik coaching yang dilakukan Ibu Vina dengan Ibu Harmala. Alur tujuan ceritanya sudah ada, kemudian kemudian tujuan, kemudian rencana aksinya yang dipercakapan oleh Ibu Harmala tadi sudah memenuhi dari yang namanya alur cerita tersebut. Mungkin sekedar tambahan dipersiapkan lagi mungkin Ibu Harmala agak kurang siap tadi ya. Jadi Ibu Vina menunggu dulu tadi itu. Jadi kalau untuk alurnya sudah memenuhi apa yang telah alur cerita itu lakukan, ada identifikasi, ada tujuan, kemudian yang lain-lain itu. Nah, itu saja Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria ya atas ulasannya, masukannya dari kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini ada Ibu Petri, Ibu Disi, Ibu Ismawati, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Utami. Kami dari kelompok 3, Bu. Secara keseluruhan, alhamdulillah sudah keren, Bu. Ibu Harmala dan Ibu Vina. Kami menyimak dengan baik untuk penguatan saja. Saya sepakat juga dengan Ibu Ria. Sepertinya tadi mungkin kendala sinyal apa Bu ya. Bu Harmala agak terlambat, tapi kesininya itu dapat Bu tirtanya itu.
Apalagi pas ketika Ibu Harmala bilang, saya akan komitmen Bu, saya akan melaksanakan ke depannya secara konsisten. Itu langsung, oh ya benar, Ya, langsung nyek di hati saya munculnya itu. tanggung jawab ya di situ Iya, ya. saya senang sekali Bu ketika Iya. mendengar kata-kata itu Ibu Utami. Hmm. Terima kasih Bu Harmala, Bu Pina keren. Terima Baik, kasih Bu baik. Utami. Udah pantas cocok jadi coach ya ini ya. Oke. Iya. Baik, selanjutnya kelompok 4 untuk memberikan tanggapannya. Ya. Kelompok 4 ini ada Ibu Trisna, Ibu Pera, Ibu Nur Ajizah. Silakan dipersilakan salah satunya. Ya. Oke, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ria, Ibu Ismawati sebenarnya sudah sangat mewakili ya apa yang ingin disampaikan. Mungkin tidak ada Bu, semuanya bagus, baik, dan untuk perbaikan mungkin hanya kesiapan seperti itu saja. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5 dipersilakan untuk memberikan ya tanggapan, ulasan, umpan balik, masukan-masukan yang membangun. Ada Ibu Lucia, Pak Heri, dan Ibu Lisa. Silakan. Ya, Pak Heri, silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Tami. Mungkin sedikit saja yang ingin kami sampaikan atau refleksi kepada kelompok 1, yang mana tadi Ibu Vina menjadi coach dan Ibu Harmala menjadi coach ini. Di sini kami memperhatikan telah terjadi suatu percakapan yang baik sekali, dan di sini kami yang sangat mengapresiasi di mana dari percakapan coaching tadi telah membentuk suatu kemitraan dan kolaborasi hingga pada akhirnya menemukan solusi yang diharapkan dari Ibu Harmala. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali dari kelompok 5 Pak Heri Susanto. Ya, nah sekarang dipersilakan Ibu Vina dan Ibu Harmala ya untuk menyampaikan refleksinya. Ayo, silakan ditampilkan. Ya, itu tadi adalah pendapat-pendapat ya dari Bapak Ibu teman-teman CGP. Sekarang silakan Ibu tampilkan refleksinya. Ibu Harmala, Vina dulu atau Ibu Harmala? Ibu Pina aja yang tampilkan refleksi karena saya ini share screen-nya kurang baik. Oke, salah satu silakan aja Ibu. Kalau dibacakan saja bisa. Ya. Memungkinkan Ibu Vina untuk menampilkannya? Memungkinkan Bu. Apakah Oke. sudah tampil di layar Bu? Ya, sudah tampil. Iya, silakan Ibu Vina. Baik Bu ya. Refleksinya, satu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan coaching, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana komunikasi sudah berjalan dengan interaktif antara saya dan Ibu Hermala, tadi coach dan coachee, dan alhamdulillah alur tirtanya juga sudah terlihat. Kemudian bagian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu menghubungkan pernyataan penting coachee agar menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan tadi masih terlihat ragu-ragu untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi berusaha untuk mindfulness, yaitu kesadaran untuk memberikan atensi penuh. Kemudian sebelum melakukan coaching sudah siap menyiapkan diri dulu dengan berusaha untuk bersifat terbuka, sabar, dan juga berusaha untuk berpusat kepada coachee, berusaha untuk mendengarkan penuh agar memahami kondisi coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu terus berlatih dengan terus berlatih mendengar dengan penuh, banyak-banyak juga melihat latihan coaching baik dari YouTube dan lain-lain. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa dituntun untuk menggali kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan saya secara mandiri, dan juga saya merasa nyaman dan lega sehingga bisa
lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan saya. Itu saja Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Vina, Ibu Harmala, luar biasa Bapak Ibu. Kita kasih jempolnya, reaction ya, buat kelompok 1 yang sudah sukses ya, melakukan praktek coachingnya. Karena adanya chemistry ya, Bu Vina sama Ibu Harmala. Makanya kalau biasanya saya pilihkan kelompok ya, saya acak ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu silakan memilih pada saat praktek coaching ini. Karena kita biasanya untuk melakukan coaching itu ya, adalah dengan suasana yang nyaman, suasana yang enak, kita percaya ya, penuh terhadap orang tersebut ya, enak diajak bicara. Kalau kita dengan orang yang tidak terlalu dekat ya, ini agak susah mengcoachingnya, kan gitu ya Bapak Ibu ya, nanti akan kaku gitu. Nah alhamdulillah ya, tadi dapat sekali ya chemistry-nya Ibu Vina dan Ibu Harmala.